Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Jumpa lagi di sini di channel ngobor ya, masih bersama Mas Ayung nih sebagai narator kita nih yang akan menceritakan sesuatu tentang yang horor-horor tentunya dan akan menemani kita semua selama kurang lebih 30 menit ke depan ya Mas Ayung. Betul. Ya itu saja, semoga betah di sini ya Mas Ayung. Ya. Silahkan Mas Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan di sana. Ya. Monggo. Baiklah. Sebelum ke cerita tak nyapan kawan-kawan seperti biasa ya Bang Okan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua di ngobrolin yang horor-horor. Semoga masih bisa menghibur. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih selalu setia mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Ada like, komen, ya. Terus ada juga yang memberikan support yang kami sangat apresiasi untuk itu semua, dan semoga Mas bisa menambah semangat buat kami dan juga dikembalikan dukungan Anda semua teman-teman dalam bentuk yang sebaliknya ya Bang ya, lebih baik begitu. Ini langsung ke cerita aja Bang. Ada cerita apa Mas Ayung? Ya, ada sebuah cerita horor. Cerita ini dari seorang yang bernama Cathy. Seorang yang bernama Cathy. Cathy biasanya perempuan. Cewek ya? Iya, perempuan cantik bernama Cathy. Menceritakan tentang saudaranya. Yang bernama Lady. Angel-angel ya namanya, nama-nama orang. Ya keren-keren Bi. Nama Eropa semua itu. Iya, menceritakan saudaranya yang namanya Lady. Itu kita dulu Bang, tapi ke dulu. Saat itu kan posisinya malam, terus lagi ada teman-teman. Ini bukan teman-temannya Cathy atau teman-temannya Lady ya, ada teman-teman orang yang mengalami cerita ini juga. Jadi waktu itu, ceritanya bukan dari si Cathy Bang, tapi dari yang orang yang namanya Tono, justru ceritanya dari si Tono itu. Jadi waktu itu Tono lagi gabung sama teman-temannya ngobrol malam-malam gitu ya, nungguin malam, begadang lah, karena memang waktu saat itu libur, dan dari beberapa teman-teman itu ada ya seseorang yang bukan profesi sih, tapi sering dimintain tolong. Kadang-kadang bukan tentang hal yang lumrah, tapi tentang hal-hal yang ada hubungannya sama yang goib-goib, entah permasalahan seorang gitu. Cuman ya kalau menurut Mas Tono, teman saya itu, sebut saja namanya Imam gitu ya, Mas Imam itu dia ngerti, dan kalau saya lihat levelnya itu lumayan. Maksudnya saya lihat sering dia nanganin yang berat-berat banget gitu. Cuman kayak kehidupannya juga nggak yang mewah. Biasanya kan orang spiritual ya, kalau ini punya padepokan, punya ya kelihatan mentereng, yang unik, nyeleneh atau apa, tapi dia memang kelihatan karena yang tamunya banyak, biasanya dapat hari-harinya itu apa aja tercukupi, kendaraannya bagus apa. Kalau Mas Imam ya kayak biasa, dia mau tetap hari-hari ya kuli batu, jadi tukang begitu ya, pekerjaan apa aja. Cuman yang saya tahu tuh dari kata si Tono, yang minta tolong dari urusan yang pokoknya berat-berat lah, dan orang-orang jauh semua. Cuman nggak pernah misalnya dia tuh minta, nggak komersil gitu ya? Iya, nggak minta tolong bayaran, gitu, nggak minta apa gitu. Dan saya pernah negur, Mas Imam, jenengan kalau misalnya ini kok kenapa nggak ini sih Mas, maksudnya kan ya lumrah lah, kan jasa nolongin orang lain terus dibayar atau apa, kenapa nggak diambil? Katanya lah, saya bisa bantunya begitu ya bantu aja, yang penting bisa buat kebaikan orang lain gitu kan. Cuman kalau orang ngasih dalam bentuk uang, udah ada hitung-hitungannya, sekian yang buat di masjid, sekian buat ini. Kadang-kadang saya malas, mendingan orang kalau misalnya kesini ngobrol, ada perlu dibawa rokok ya ngerokok bareng. Saya tukang rokok ngopi. Tapi kalau bahasanya
apalagi bayar. Enggak lah, saya cuma buat bantu teman kayak gitu. Makanya hari-harinya biasa aja. Malah kadang-kadang istrinya juga kelihatannya agak, ya kan, waktunya tersita. Kadang-kadang juga resikonya itu gede banget bang buat nolongin hal-hal seperti itu kan. Lawannya kadang bukan yang cere-cere, yang kelasnya lumayan dan pertaruhannya nyawa. Kadang-kadang keluarga juga ikut rasakan begitu. Suatu malam saya nongkrong sama beberapa teman dan salah satunya Mas Imam. Nggak ada pasien, saya bilang gitu kan. Enggak, dia juga ngomongin nggak mau dibilang pasien. Tapi ya uniknya gitu ya, yang ditolongin ujung-ujungnya jadi saudara. Jadi habis selesai gitu jadi saudaraan semua gitu kan. Saudara tambah banyak. Saya yang cuman temen nongkrong aja sering kebagian entah rokok, entah makan-makan bareng kayak gitu kata si Tono. Satu malam saya dikasih unjuk di HP, sebuah foto di HP, terus ngomong gini, kamu mau nggak sama ini digituin sama Mas Imam. Saya ditunjukin foto bocah ayu men dong katanya, ya adatnya anak-anak bujang-bujang lapok desa ya. Terus nggak pernah lihat orang cantik kecuali di HP, kecuali di TV ya. Melongong liatnya dengan pakaian yang bukan ala kadarnya, seksi lah ya. Itu yang namanya Kathy. Katanya, Mas ayu men Mas kayak gitu. Tono, cantik men Mas. Cantik orang cantik aja melek. Pasien Mas, parani katanya. Itu pasien Mas. Bukan katanya. Kalau pasien ayo kita paranin. Jauh juga nggak apa-apa, saya nyewa motor atau apa. Udah niat banget si Tono. Ternyata bukan kata Tono. Nah ini bukan, ini yang hubungin ke saya. Loh, sampai berarti dapat nomor saya, minta nomor WA Mas. Lah, bocah angel katanya. Udah kamu lihat aja, udah rezeki, udah nggak usah macam-macam gitu sama Mas Imam. Terus akhirnya ini apa yang hubungin saya, fotonya ini orangnya. Jadi kamu itu maksud saya ngunjukin foto, kamu itu udah umur berapa? Hampir mau 40. Apa nggak pengen nikah kayak gitu loh. Wong itu nikah kan hukumnya macam-macam. Kalau kamu itu wajib banget tuh kudu nikah katanya. Mampu. Ya mampu tuh. Ya namanya ekonomi kan ya. Ada cukup, ada lebih, ada kurangnya gitu. Tapi kamu udah hukumnya daripada meresahkan masyarakat digituin. Ini banyak orang. Jadi orangnya berpasangan, manusia berpasangan, ya nikah. Saya kasih semangat ini gitu kan. Terus, lah kalau itu bukan pasien, mau ngapain Mas ngubungin? Enggak, ini dia mau minta tolong buat saudaranya. Iya saudara. Mama sungkan lah katanya, mbah paling. Kalau dari mukanya itu kata si Tono, si Kathy itu mukanya mungkin orang Jawa ya, tapi agak ke Indo Chinese kayak gitu loh. Belum kayak gitulah katanya, badannya bagus banget. Sekarang peno lah, cerita hororin di kata saya kan begitu. Bentar Mas, akhirnya dikasih unjuk. Ini versinya yang dikasih unjuk, saya bikin gitu katanya. Gimana lah nuda. Bukan foto lagi. Wis ayu cantik, ya cantik, iya seksi lah, gede kabeh nyenengi. Itu yang namanya lady. Model men Mas, model sing apik, model kan banyak yang lempeng tok katanya, banyak yang lurusan doang. Itu tuh nyenengin banget, saya sampai glegok gitu. Mas Imam, dia sih makhluk apa gitu. Ini sih ada orang cantik lagi, ini siapa? Ini saudaranya yang namanya Lady. Tapi kayak gitu Mas, di video cuman teledeng itu pose gitu kan, pose mungkin untuk dia bikin video pendek atau apa. Men Mas. Nah ini yang sakit model kayak gini juga parah nih katanya, suruh ayo kita datengin gitu. Jauh Mas, jauh ya. Jauhnya di mana ya, ada berapa kampung lah, mungkin beda kota dari sini, ada beda kota gitu. Nah terus minta tolong apa, ini posisinya lagi sakit. Nah profesinya apa, ditanyain sama Tono. Akhirnya Mas Imam itu jawab, ini profesinya kalau Kathy itu ya masih kuliah. Tapi kalau yang ini Lady saudaranya itu jadi itu loh, apa ya, Caddy apa sih nganuni golf loh Bang. Apa sih? Caddy bar. Lady Bar. Apa sih?
ya Kedikel yang menyiapkan yang kerja di golf itu loh. Itu pakaian ini nggak pakaian golf katanya, pakaian golf yang roknya semene mas, halus kopi. Iya meriang tapi kan, iya meriang. Dia itu lagi sakit. Terus saya tanyain sakitnya apa? Ya katanya sih menurut ceritanya Kathy dari si lady tersebut ada persaingan, masalah asmara, pelanggan, jatuh cinta. Pelanggan itu orang yang ya tadi yang sering main golf rata-rata kan emang yang main golf kan rata-rata berkelas. Padahal saya juga sering main golf di rumah. Golf apa ini? pakai pelepah pisang gitu, pelepah pisang ujungnya nekeran itu. Anggap aja seperti itu bang. Biasanya sih orang-orang berkelas, jadi ya gajiannya ada yang ya tinggi rendahnya tergantung daerah sih sama ya tempat. Cuman kan biasanya tipsnya gede, apalagi ada terjalin asmara. Ya itu kan umumnya kalau lady seperti itu namanya juga lady. Kalau yang laki-laki sih ada, cuman yang cewek-cewek kan biasanya listening bang, ayu gitu kan. Jadi ada terjerat asmara sama seseorang, entah itu beristri atau enggak, dan ada seseorang yang berprofesi sama itu kemudian tersakiti, iri atau apa, sekarang lagi sakit. Nah, dia itu katanya ngomong kalau misalnya datang terus masih orangnya masih bujang, orangnya baik, saya mau nikah sama orang tersebut, mau dijadiin istri, yang penting saya sembuh. Oh lo katanya sayembara ini ya sayembara masih ada di dunia nyata. Kata si siapa tadi ya, Tono ya, ngomong sama Mas Imam, alah ngepros masa jadi suami nanti kalau orang susah nggak mau katanya. Ya yang penting orangnya mau giat, jenengan bebas, jenengan aja. Maksudnya ke Mas Imam, aku sudah bodoh katanya, aku kan udah punya istri. Iya didobel lah mas, didobel kan nggak ketahuan ini, nggak boleh begitu. Nggak apa-apa kan 4 juga boleh, kata siapa? Kalau Kanjeng Nabi 4 yang nyuruh nikah Gusti Allah. Iya kan? Kalau kamu adil juga gitu iya ya. Kita itu nggak bisa adil, adanya nafsu. Iya ya. Akhirnya kamu mau ikut, nanti nyamperin ke tempatnya si lady itu. Ketemu Kathy mas, ketemu. Tapi kalau ketemu Kathy nanti besok siang katanya mau ada di pom sini. Kamu dekat-dekat, karena memang kalau Kathy itu orang berarti tinggalnya itu saudaranya kan Semarang si lady, tapi ini tinggalnya di lagi acara di Pemalang lah gitu. Cuma nanti mau nyamper ke daerah-daerah Tegal, ada di pom bensin tertentu, nanti ketemuan di situ. Karena mungkin udah deket sama Mas Imam, akhirnya Tono mau ikut. Ya uslah Kathy mbak, yang penting ketemu orang cantik, makan dapat rokok. Ya seperti itu. Siang harinya ketemu, benar-benar ke sana. Saya itu kata Tono jam 1 siang saya udah di grup ya, udah nongkrong lepas di depannya rumahnya Mas Imam. Ganteng saya. Siapa tahu itu Mas ya. Ya ada durian runtuh, terus jatuh cinta sih nggak tahu. Bulah pokoknya saya pengen ketemu orang cantik. Berarti kan kudu rapi. Ya wis. Sing dijemput Mas Imamnya pakaiannya kayak gitu. Saya pikir dia emang pakaiannya kan nggak seneng yang pakai celana panjang, yang rapi, itu biasa celana pendek kan, kayak wong bukan orang bisa gitu kan, sederhana banget lah. Manas dari jepit maningnya. Saya yang bukan orang bisanya yang terlalu parlente. Mas, orang salin nggak ganti katanya. Ganti mau ngapain? Kan katanya mau ketemu ini itu. Ketemu orang ya sama aja, semua juga sama katanya begitu. Akhirnya bonceng. Saya ketemu di sebuah pom bensin, cuman daerah rame sana di Tegal pesisir. Saya ketemu di sana. Kalau itu kan deketnya ada kedai kopi shop itu ya, warung kecil tapi jualin kopi-kopi yang mahal-mahal. Kalau kata Tono, saya eman-eman pas sudah tahu itu dibayar ternyata itu mahal. Kalau dirimu itu buat setengah bulan itu ngopi segitu. Kayak sekelas apa sih di daerah sekitar kota itu ada di dekat-dekat apa ya, hotel apa tuh? Ya ada ya situ ya, bensin itu ya. Starbucks. Ya Starbucks lah begitu. Situ saya ketemu nungguin pelang, mau di tempat biasa ngopi di tempat rungsep
di dekat-dekat saung, di sawah, paling banter di warteg, ngopi di tempat kayak gitu, duduk aja kan gelisah, takut sendalnya kelihatan cebrik, ya kan. Terus orang genah kopi itu jadi nggak enak. Eman-eman diminum, saya nanya Mas Imam pengetahuannya luas itu, biasa di tempat kayak gitu ternyata larang, ternyata kopinya saya itu kan jadi apa ya, Katanya berapa itu tahu harganya? Mahal, pokoknya di bawah 100.000 lah. Tapi ya satu teko itu lebih ya kalau di kampung. Nah ini akhirnya pas waktu yang ditentukan, yang ditunggu-tunggu itu Mbak Kety itu datang. Saya itu manggilnya Mbak Kety. Kayak wong sing arane Kety bakal persis apa enggak ya sama yang dipotong. Pas udah datang ya, saya itu kalau ada orang datang, tahu sama suaminya kecewa, suami atau pacarnya kecewa lah, sudah punya suami udah. Padahal kalau misalnya datang juga mana mau sama saya gitu kan, apalagi Kety kan modelnya aja begitu. Pas ada orang mobil merah, saya ngeliat dari tempat ngopi itu mobil merah, Brio apa mobil apa kayak lah Honda sing jelas, kok kacamatane ireng. Kalau cerita ngomongnya begitu, ceritanya modelnya sing ngarane wong saking beningin ya, kayak kalau misalnya ada lalat pleset mana lah, bisa buat kacanan gitu. Bisa kacanan. Wong beningin kacamatane ireng, rambutnya tak cindek. Kalau rambutnya itu pendek begini lah. Lah kayak yang bergizi nemen, bergizi katanya, kata bahasanya Tono itu bergizi, bisa difungsikan banget lah. Tapi ternyata saya jiper pada saat dia jalan itu masih mau ngomong, ngarannya Kety itu yang namanya Mbak Kety, itu namanya Kety. Soalnya tuh duduk kayak sendiri saya ngadepin orang cantik, orang kayaknya orang berkelas, saya minder atau apa? Duduk nggak jelas, boro-boro. Biasanya saya itu sering fantasi ngeliat HP begini aja, kalau dilucutin gimana itu boro-boro, minder orang karuan lah, nggak karuan. Ternyata pas lebih dekat, ya anggone ya wagan katanya, pakainya asal-asal kata cendek segini di atas dengkul. Ya Allah, wong kok bisa kayak gitu ya, wong apa duduk orang apa bukan. Langsung Mas Imannya, Mas udah nyampe dari tadi nungguin tuh Salim. Lah kok Mas Imam kok cium tangan katanya. Cium tangan sama Mas Imam berarti perek ya. Sama saya mau cium tangan, saya ngeles, saya tarik begini ya, tangannya kotor, bukan klopot katanya, nanti ini mulut apa hidungnya kotor. Jangan jangan Mbak, saya jangan dicium. Habis makan rujak nih. Iya. Enggak apa-apa katanya. Ini namanya siapa Mas Imam? Ini temennya, saudara atau apa? Orang paham juga ya? Paham, nyata paham KB katanya. Katanya contohnya gitu, kalau paham maksudnya paham tentang dunia goib gitu. Dia saya itu kala izin, paham, saya paham KB, ini imam yang ngajarin saya. Saya tuh terus daripada malu, ya Mas, ya Mam ya wis lah karepe. Akhirnya duduklah kita. Duduk terus ngomong, Mas Imam itu udah dilihat Mas si Lady itu kenapa katanya. Kalau misalnya dari cerita dia itu ada persaingan, terus apa ada dia sinyalir lah seorang temen itu ya cemburu, atau misalnya dia itu nggak suka terus pakai semacam santet atau apa. Nah terus sudah di medisnya ada belum? Medis sudah, apalagi kita dekat sana ada rumah sakit bagus ya, yang sulit-sulit kan biasa dibawa ke sana. Itu sama sekali nggak ada penyakitnya. Kalau misalnya di scan terus hasil diagnosa dokter itu nggak ada penyakitnya. Kalau di fisik ya kayak gitu, tak pikir Mas kayak gitu ya, wong Kety aja kayak gini modelnya, apalagi Lady ya. Kapan ya bisa ketemu? Sampai lagi ketemu mau ngapain sih Mas Tono? Wong cuma ngeliat doang. Kalau saya ketemu orang cantik terus kayak gitu malah pusing ya bilang gitu. Ya saya juga pusing, tapi kan mending katanya. Enggak apa-apa. Mas Imam ditanyain orang cantik, enggak apa-apa, enggak pepe, enggak apa-apa, bareng-bareng doa aja. Nah, wis kayak gitu, kirain ketemuan nanti malah aku mikir gini, Mas Imam bawa duit apa enggak ya buat bayar itu, kayaknya mahal. Ada tulisannya sih gitu. Saya kan dari tadi ngeliatnya tulisan, nanti bayarnya gimana. Imam pakainya celana kolor
Aduh, bawa duit apa enggak, saya nyandak apa enggak gini ya duitnya kan. Tahu-tahu dibayarin sama Mbak Kety semua. Terus Mas apa ya tadi ya Mas Tono baik sekali sih mau nganterin Mas Imam. Ya saya emang begitu. Terus orang horor saya bilang Mas Tono horornya mana? Mas Tono horornya mana? Horor Mas Jelat Maning horor. Sebentar lagi horor. Saya itu akhirnya pulang. Waktu itu pulang. Nah ini sampai ke daerah Diwerna sana lah tempat saya pikir lawang Mas Imam itu nggak banyak ngomong. Saya pikir saya cuma pulang berdua, nggak diikutin sama Mbak Kety. Melu ternyata ikut ke kampung. Pantesan saya kan nggak ada spionnya motor ya. Nah, itu sampai kota kok berani ke kota. Enggak Mas tuh ke kota, saya pasang spionnya biar nggak ada polisi katanya. Biar nggak ada polisi mah ada terus Mas. Ya maksudnya biar nggak ditangkap polisi. Saya pas balik lagi ke kampung izin loh, saya copot masuk ke kampung lagi. Terus saya nggak tahu di belakang ada mobil. Tahu-taunya pas saya berhenti, kok ada suara mobil ya agak pelan gitu. Terus saya nengok ke belakang, Mas, Mbak Kety melu katanya ikut. Nah kamu mau ikut lagi apa enggak? Mau ikut kemana? Semarang katanya. Aduh man, nanti beneran Mas ketemu sama Lady. Iya ketemu sama Lady. Kamu mau ikut apa enggak? Saya mau bilang sama istri dulu mau izin. Akhirnya kami berhenti depan rumah Mas Imam ngomong sama istrinya. Ya mereka ternyata udah grab semua lah sama anak-anaknya Mas Imam juga. Saya pulang ke tempat emak. Saya minta izin mau ke Semarang. Mau langsung, ya Allah, siapa sing meriang katanya, siapa yang sakit. Semarang kalau orang sini biasanya ke rumah sakit Karyati. Iya Karyati. Iya kan. Orang sakit dong, saya mau nemenin Mas Imam. Siapa tahu ada rezeki mak, doain aja. Saya kasih 100.000 mak supaya berapa hari lah, 2 hari atau sehari, pokoknya terserah mak. Mau buat tuh gemblong kabeh terserah gitu kan. Buat beli gemblong sana. Saya ikut. Saya balik lagi ke sana, ternyata emang nggak lama bertamu di rumahnya Mas Imam. Mas Imam salin. Mas Imam itu salin ganti baju. Saya seumur umur kenal sama Mas Imam. Memang sih kalau dilihat-lihat sih ganteng bangir ya, tapi glopot, nggak suka yang neko-neko. Pas ganti baju pakai celana sendal, lepisnya kayak ngelarang. Lepisnya itu gimana? Ternyata ngimos, ternyata itu pura-pura penam, ternyata itu pakaiannya bagus, sendalnya bagus, ganteng banget dia itu masuk. Saya manglingi banget. Saya itu melihat ke sini, udah kamu mau pakai punya aku ya terserah. Saya kan badannya kecil, situ badannya gede. Ya kalau mau kedomborongannya ganti punya saya. Mau ikut apa enggak, jadi apa enggak. Jadi Mas, jadi saya semobil. Kalau saya itu pikirannya kotor ya, kata Tono. Mas Imam kayaknya enggak, dia pinter, kayak enggak kotor. Dia belakang, saya juga belakang. Tapi kalau saya ngeliatin ke sana bisa kesetir. Saya pengennya nggak ngeliatin, tapi lama-lama kepupu kayak gitu. Kesini lagi, ayo teman. Ya pikirannya kotor kabeh Mas, pikirannya nggak ada yang bersih. Terus saya diomong sama Imam, jangan reka-reka, jangan macam-macam gitu, disenggol begini. Itu singkat cerita kita sampailah di Semarang ke sebuah komplek, dan di sana itu rumahnya bagus-bagus. Cuman saya waktu sampai di sana itu nggak dengar orang azan. Semarang mana? Semarangnya mana Mas? Utara apa Semarang mana? Dekat Simpang apa mana? Bu, lah sampean pernah ke Semarang apa belum? Baru tahu, nggak pernah katanya. Pokoknya itu namanya Semarang katanya. Saya nggak tidur tapi nggak tahu, pokoknya ngetan itu tahu-tahu nyampe. Pas udah lah taruhlah itu di rumah besar Mas, saya masuk, ternyata itu katanya rumahnya Lady, rumahnya Sinam yang namanya Lady. Saya masuk ke rumah, duk yang ayo nemen dia, orangnya itu bakalan cantik banget sesuai kayak yang di tadi video itu yang berpose-pose begitu kan. Pas saya masuk ke rumah itu disambut ada bapak-bapak ibu-ibu, kayaknya sih memang wong kayak Raden Cina, Madan Cina. Nanti ada keturunan. Tak pikir itu yang namanya itu baru ibunya. Ibunya Bu Ayu Nemen Mas. Wong kana pada gerah apa ya? Orang sana itu pada gerah atau gimana? Emang kenapa Mas Tono? Katokan cindek kabeh. Apa-apa cindek, apa-apa itu tendopan, apa-apa itu pakainya itu sacuil sedikit-sedikit.
ya irit kali orang Semarang, irit-irit mungkin saya bilang begitu. Bahannya kurang kalau Iya, jahitan bahannya kurang. Saya gelegek dulu gitu, tapi itu ada suaminya kan. Suaminya tua ya, eman-eman banget katanya. Orang ibu, ternyata itu ibunya Lady katanya, Mbak Kety. Ini ibunya si Lady gitu kan. Oh, namanya Lady. Saya hampir ngomong ke bapak tua nih. Ini kakeknya, ternyata suaminya. Itu suami. Akhir izin mentem. Ternyata itu banyak. Sudah saya itu digelandang masuk kok sama itu semuanya keluarga. Iya, ikut ke dalam. Pertama kan di ruang tamu, rumahnya gede banget. Tapi dibawa masuk ke dalam. Saat itu saya nggak bisa cengas-cenges, Mas. Cenges-cenges gimana? Hawa masuk rumah itu langsung beda. Setelah tadi kan kita masih di luar, pas saya masuk itu langsung saya jadi kuping bunyi kayak seperti itu, ada suara dengung. Itu jam berapa? Malam pakai celana pendek. Iya, kalau lembut nggak ada nyamuk apa gimana. Malam jam berapa? Ya jam 8:30 lah. Saya sampai diomong sama imam, sama Mas Imam. Kenapa, Ton? Kupingnya saya kayak ada yang gitu kayak. Oh, berarti kamu juga bisa ngerasa. Aslinya kalau digali bisa, katanya begitu. Emang ada apa, Mas? Saya di sini merinding semua, Mas, merinding semua. Lah saya ngeliat Mbak Kety aja, ternyata dia sudah dipakein ini kayak jaket, cuman bawahnya sih enggak. Cuman begini ya, dia tuh kayak ketakutan loh. Mas nih dengan yang di depan. Malah orang tuanya itu udah duluan ke sana. Kami ikut di belakangnya. Lah itu ada beberapa kamar. Jarak aku kata si Tono, jarak aku dipadangi. Kalau menurut saya, eman-eman temen wong sugih karo listrik. Ya kalau orang yang kaya itu gitu ya. Iya yang terang. Gitu. Padahal kan mungkin nyeninya begitu, redup-redupnya. Lampu kayak sising belesak mendung. Itu namanya donek. Oh iya apa ya Mas ya? Iya kayak gitu peteng. Jadi sintruk loh. Saya merokitik banget. Kayak itu gelap banget. Merinding banget. Kok saya itu merinding banget ya rasanya. Gimana agamanya apa sih? Agamanya itu apa? Terus nggak peduli. Nah itu kamar 1, 2 itu di dekat tangga. Ada kamar lagi dibuka. Lady, ini ada tamu, ini Kety datang nih, nak, ayo bangun. Jam segini emang masih tidur perempuan ya, apalagi perempuan cantik. Saya pas dibuka pintu, ceplak kamar, astagfirullahaladzim, kagetnya luar biasa. Saya itu, ya Mas Imam ya kaget, cuman saya itu jimbrak, nggak sesuai ekspektasi sama sekali. Iya ekspektasi Mas. Ya harapan lah pas angel bilang tinggal ngomong sesuai harapanmu Ton. Iya saya bilang pas saya buka pintu kayak kamar ambe luas begitu ya, bersih sih kelihatannya. Cuman ada yang ngejagain, ya ibu-ibu ngejagain itu, kelihatan dia pembantu lah yang ngejagain. Itu di tengah-tengah kasurnya putih bersih, jemutnya begitu ya, bed covernya itu bersih banget. Terus di depannya itu ada tengkoraknya katanya. Tengkorak kalau cerita yang benar. Saya itu di tengah-tengah itu ngelihat ada perempuan, mungkin perempuan. Udah kempot kayak ini, kempot semua, tulang bener-bener kayak tulang semua. Saya ngeliat kenapa tulang semua itu dari sini ini kelihatan. Itu benar-benar kayak semacam kulit yang membalut tulang, benar-benar kering banget dan warnanya orangnya itu hitam banget. Kadang cenderung begitu Bang, kalau misalnya ada orang yang memang sakit terus dia itu terkena sesuatu yang seperti itu, mengurus itu pengerutan ini tuh jadi warnanya jadi hitam. Kelihatannya hitam, mukanya juga begitu. Kayak mau bilang astagfirullahaladzim saya tahan. Terus di situ bawahnya benar-benar saya tuh makin gak enak banget. Terus yang jagain ibu-ibu kayak langsung kebenaran loh, kalian pada datang itu langsung berusaha misi bu langsung mau muntah. Dia langsung mau muntah. Yang jagain itu baru yang jagain. Mas Imam itu saya nggak bisa bercanda lihat Mas Imam itu langsung dia kayak membaca doa atau apalah, dia diem. Terus ton kamu di luar aja, disuruh keluar saya.
Mas di luar ngebut mas sama siapa, saya sama di luar itu takut sama siapa, soalnya di depan ada satpam, keluar dulu, gua mas sama sampean, kalau di sini ya kamu harus kuat, katanya harus kuat. Saya itu ngelihat prosesi, sorry bang, saya tuh kata Tono ya, saya ngeliatin prosesi orang diobatin dalam kondisi kayak gitu, dan saat itu saya nggak ngeh kalau itu yang namanya lady. Ayo lintu, ayo men kayak wong lah mbuh cantik nemen lah. Wong si Katy aja yang dipoto itu cantik tapi nggak terlalu anu banget, aslinya ayu banget, apik banget katanya. Apa maning apalagi lady, pas ketemu lady kok jerangkong kayak gitu, kayak tulang-tulang semua. Karena kan saya dijelasin loh kalau itu memang kena guna-guna lah, santet begitu. Itu drastis posisinya kayak gitu, cuman butuh waktu 2 bulan aja nggak ada, 2 bulan nggak ada, dan si lady itu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener ya cuman diem antara hidup dan mati lah, seperti itu. Saya di dalam, terus bapak ibunya itu nangis, cuman bapaknya akhirnya bawa si ibunya lady keluar, kita cuman bertiga, saya Mas Imam sama Katy. Terus mas ini gimana mas, kondisinya udah begini banget lah, kamu hubunginya kenapa baru sekarang? Yakin saya itu aja saya itu udah saudaraan tapi lost contact lama sama si lady. Nah ini tante ngasih tahu kondisinya udah parah begini. Saya juga sebenarnya kenapa sih nggak dari lama gitu, apa mereka juga nggak ngerti saya punya ada orang kayak jenengan mungkin ya, mas masih ketolong apa enggak. Saya ngomong, si itu Katy ngomongnya terang-terangan, kayak seakan-akan si lady nggak denger gitu loh, tolong apa enggak. Aku merinding banget. Berarti ruangan itu lega, pintu buka, tapi semacam yang dirasakan perasaan saya, kita kayak ada di alam di mana, bukan di situ bang. Terus rasanya kata Tono, dedeknya sesek. Zaman corona pengen sih, saya pernah kena corona katanya. Sesek, ambekan sesek, ngap gitu ya, ngap, rasa nggak ada, itu kayak gitu rasanya, ngap banget, bener-bener ngap banget. Tapi saya malu kalau keluar, lagi kalau keluar mau ngobrol sama siapa, di sini aja takut. Nah itu mas Imam, primen Janggara katanya, udah kamu tenang aja. Akhirnya Mas Imam itu sebentar, beberapa saat gitu kayak baca sesuatu, terus di ngomong, jadi kamu bisa bangun kan? Bisa. Suaranya laki-laki, suaranya lanang mas. Siapa yang nggak mau loncat? Saya mau gendong ke siapa? Masa saya loncat ke Katy? Ada Katy harus loncat ke saya ya? Saya tampani ngono. Itu aja saya nggak kuat mungkin. Saya takut, benar-benar saya takut. Langsung yang tadinya di sampingnya Mas Imam berusut ke belakang. Jadi balapan sama Katy. Tuh bro, kan lumayan sih, tapi lumayan tabrakan. Cuman kan posisi takut, lumayan apanya. Iya saya lady first, iya bener mas, iya lady duluan, perempuan duluan, sampean di belakang. Be ora izin. Saya itu Tono itu katanya saya nggak malu, saking takutnya megangin pinggangnya Katy. Nanti Imam Katy Tono belakang, saya pegangin pinggangnya itu. Si Katy ya lagi ketakutan, yang nggak ngerasain dipegangin pinggangnya juga nggak marah, apa udah biasa dipegangin yang nggak tahu. Saya itu refleks itu pegangin pinggangnya. Jadi mau dia tinggi ya main lah mas ya, ya. Saya pegangin dulu, saya ketakutan, malah di samping saya ngeliatin begitu. Mas udah, itu ada suara laki-laki besok itu, dia itu tahu-tahu bangun, bener-bener saya. Mas, biasanya itu nggak pernah bangun, kata Katy begitu. Itu bangun, benar-benar bangun, dan kayak tangan-tangannya itu keplek-keplek begitu loh. Keplek-keplek itu bangunnya itu benar-benar kesusahan, tapi dipaksa, semacam dipaksa. Si kepala aja dia nggak bisa tegak begini, nggak bisa. Jadi posisinya miring gitu. Katanya mau ngapain ke sini? Kamu mau ngapain ke sini gitu? Kamu gak kenal aku.
ini perempuan ini miliknya aku, udah tak kuasain aku. Mau ngapain kamu di kesini? Tapi bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa ala-ala sana. Mau ngapain gitu kan. Cara Indonesia begitu. Lu nggak pergi. Udah tinggalkan raga itu. Kasihan itu kan. Dia itu anak muda, kasihan. Harus ngelanjutin hidup kalian. Bangsa-bangsa begitu mau ngapain di situ di dalam. Suruh siapa? Kamu nggak perlu tahu. Kalau mau suruh aku pergi, ayo kita tarung. Nah, kata si imamnya, tarung di dalam tubuh. Kalau mau tarung keluar, katanya, jangan di dalam tubuh. Itu pas ngomong begitu ya, kayaknya itu kayak ambruk, si lady itu ambruk lagi. Terus itu kan pasti duduk, terus terjerembab begitu ya di kasur. Itu Mas Imam langsung, dia itu kayak keluar pintu, terus kayak ngudek sosok tertentu. Pokoknya nggak ngeliat. Pertama itu nggak ngeliat. Saya itu pegangin begini, katanya balik badan. Nah ini saya makin itu balik badan. Mbak, maaf mbak, sorry mbak, saya di depan itunya sini. Dia tinggi sih, saya di depan itunya ya izin banget. Sampai sekarang saya malu banget pas kalau ngeliat kejadian itu. Itu horor yang sebenarnya. Horor banget. Saya lah karinutul tok cungure katanya Bang Gan di itunya di apa ya namanya perempuan itu namanya apa sebelah sini ya. Itu ya. Begituan, dia pegangan begini. Saya ngikutin suaranya si Tono ngomong seperti itu. Begitu ya nggak marah, cuma ngerti posisinya emang lagi susah gitu. Itu buru-buru ngikutin Mas Imam pas belok ruangan tertentu ada taman samping, itu lari ke sana. Saya ngelihat, Mbak Kathy juga ngelihat itu ada seseorang atau banyak orang itu seakan-akan ketika kita lari kita itu nggak bertiga, berarti Mas Imam, saya, Kathy, di belakang itu seolah-olah kita punya pasukan banyak banget loh, itu kayak derapan kaki yang banyak banget gak kehitungan. Wah, merinding kayak apa, berhenti akhirnya berhenti itu di samping rumah. Dan di sana entah itu bener apa enggak ya, saya itu sama-sama dalam pikiran masing-masing. Mas Imam ya lagi berhadapan sama itu, saya udah kepergok ngapain juga ikut-ikutan kesini, mau lagi ngejar hantu. Mendingan saya sama Kathy di kamar saja gitu. Orang ding mas, enggak kau itu mending. Tapi saya itu refleks ikutin. Loh, di sana saya lihat ada sosok yang menyeramkan banget. Jadi mungkin modelnya seperti hampir kayak tulang itu, tapi rambutnya itu panjang dan sosok itu kecil lah, pendek banget, kecil. Ada nggak bisa jelas saya tahu, tapi di situ angin itu tiba-tiba saja. Kalau yang tadi aja saya baru masuk rumah itu ya biasa, di situ bisa angin kencang banget, kayak semacam muser. Angin itu muser, jadi di situ ada bunga-bungaan aja nyampe goyang semua. Terus yang mungkin yang nggak disapu ya, belum disapu kayak daun yang jatuh bener-bener. Saya tuh rasain dingin, tapi di situ tuh apa ya, suara-suara itu kayak banyak banget suara. Mas Imam itu saya lihat dia cuman baca-baca ayat begitu kan, dan dia tuh yang sosok itu cuman mekeng-reng kayak gini. Kalau dicontohin suaranya kayak gitu mas, kayak gitu. Tapi yang namanya suara samping-sampingnya itu saya nggak lihat, tapi banyak banget. Suara apa? Seperti orang lagi tasbihan, orang bertasbih. Apa tadi ya yang ngikutin kita itu lari? Banyak orang bertasbih kayak alhamdulillah ya gitu, suara Allahu Akbar. Itu banyak banget orang seperti itu. Nah, terus kejadian berikutnya apa? Saya nggak bisa ngelihat tepat persisnya kayak apa, wong saya juga lagi dalam keadaan takut. Saya ikut-ikutan tasbih. Lagi-lagi saya mepet ke Mas Imam supaya saya juga wong ketakutan kan. Ternyata sekarang Mbak Kathy yang di belakang saya, ternyata ibunya itu ikut di belakangnya, bapaknya juga, sama mbok-mbok yang tadi ngerawatin. Jadi kita kayak sepuruntungan. Itu Mas Imam paling depan, dibacain apa gitu ya, terus ada suara dentuman tung, itu kayak ada genteng apa-apa yang rontok, ada suara seperti itu. Itu terus ada teriakan dari dalam,
mama, cuman suara-suara gitu, mama, tapi keras banget. Itu mungkin lady, dan semua itu menghambur ke arah sana. Terus tinggal saya itu sama Mas Kiprimen Mas, terserah kamu mau di sini, terserah mau sana, terserah. Itu singkat cerita Mas, saya nggak lama akhirnya dari kejadian situ berangsur-angsur membaik, mungkin masih ketolong berapa bulan kemudian saya ketemu sama si Mbak Lady itu. Udah gini-gini lagi ya Pak? Belum masih keadaannya ya dia udah ngisi badannya, tapi saya lihat itu aslinya cantik, benar-benar cantik dan lebih cantik dari Mbak Kety. Tapi kalau badannya masih kurus. Ketemu ning Semarang, ora katanya pom bensin yang itu lagi ngopi. Sampeyan upaya apa waktu itu Ibu? Saya dikasih sama Mbak Kety waktu itu, sama keluarganya juga dikasih 200.000, sama keluarganya dikasih 300.000. Sugi yo saya bilang gitu, cuma ikut sebentar. Mas Imam dikasih apa enggak? Mas Imam dikasih, cuman pas lagi saya pulang kan motor saya titipin di penitipan dekat-dekat tempat saya gitu kan. Pas saya boncengin, Mas Imam bayang di situ katanya, sholat dulu yuk. Pas waktu itu kan sore, tahu nih kan duit itu lebok nama di kotak kafe katanya. Di kotak amal masukin semua. Eman banget katanya. Saya mau masukin, eman. Cuman mau kasih 10.000 dari rumah. Ya itu aja sih Bang. Tapi alhamdulillah masih selamat. Iya sih, hebat ya itu Mas Imam. Yang hebat Mas Imamnya berarti. Tono yang hebat. Oh ya Tono ya dapat banyak ya. Iya, itu aja sih Bang. Oke. Tapi itu Liman ya seperti itu Bang. Lumayan ya. Lumayan. Ya udah, itu ceritanya ya Mas. Ya, seru sekali nih ada si Tono yang lucu ya. Ya itu saja untuk obrolan kali ini ya. Semoga menghibur kita semua. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Dan nggak usah panjang lebar lah, kita akhiri saja. Dari kami, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.